Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Pasti semuanya baik ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau ngapain ya Kak Popi? Mau bernyanyi Kak. Kita nyanyi apa ya Kak? Nyanyi Happy ya sebelum Happy kita ya, masuk ya. ke dalam ibadah pelayanan anak. Oke, kita berdiri adik-adik ya. Dan jangan lupa pakai gerakan ya Pakai adik-adik. gerakan. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah. Adik-adik udah saat teduh belum? Kalau belum saat teduh, kakak kasih waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekarang kita mau menghadap Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Popi? Kidung Ceria nomor 90 adik-adik. Judulnya Yesus sayang padaku. Jangan lupa pakai gerakannya adik-adik. Iya adik-adik, kita berdiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Kakak kasih waktu adik-adik untuk berdoa pengakuan dosa. Habis itu kakak lanjutkan dengan doa pembuka. Oke adik-adik, mari adik-adik duduk dan kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pagi hari ini Tuhan. Jika adik-adik kami tadi sudah mengaku dosa dan kesalahannya Tuhan, biarlah Tuhan dapat mengampuni kesalahan yang adik-adik kami berbuat, agar Tuhan dapat mendidik adik-adik kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Jika sebentar kami ingin memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami, agar kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik dan benar, dan jauhkanlah dari roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami, agar kami dapat melakukan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi nih. Iya Kak, Popi. betul. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Popi ya? Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 9. Judulnya Tuhan Pencipta Semesta. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Oke. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia
mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik bisa buka Alkitabnya dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kakak Putri ulangi kembali dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Namun adik-adik, biarkan Alkitab adik-adik terbuka terlebih dahulu. Kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan sampai dengan saat ini. Kami bisa berkumpul bersama dengan teman-teman terkasih, dengan kakak Layan, dalam ibadah minggu kami pada hari ini ya Bapak. Meskipun masih dalam keadaan pandemi, kami harus beribadah dan tetap beribadah saat ini via online. Kiranya juga Tuhan tetap mau melindungi kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami akan baca firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau berkati kami, agar kami dapat mengerti, memahami isi daripada firman Tuhan, dan kiranya agar kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Adik-adik, tadi sudah kakak informasikan ya untuk pembacaan kita dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Adik-adik, kakak persilakan bangkit berdiri. Kita akan berbaca bersama-sama ya adik-adik dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kita mulai ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik adik-adik, kakak Putri persilakan duduk kembali. Nah adik-adik, sebelum Kak Putri menjelaskan tentang firman Tuhan kita hari ini, Kak Putri akan berikan adik-adik satu video. Adik-adik bisa tonton dan simak ya video ini. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon,
dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Nah, adik-adik, tadi sudah ditonton ya untuk videonya. Dari video yang sudah adik-adik tonton tadi, kira-kira ada yang sudah tahu belum nih cerita firman Tuhan kita hari ini tentang apa ya? Iya, benar sekali. Firman Tuhan kita kali ini bercerita tentang penjala ikan, adik-adik. Terus Kak, apa hubungannya sama firman Tuhan kita kali ini ya Kak? Nah, di sini Kak Putri akan jelaskan firman Tuhan kita kali ini ingin menjelaskan tentang manusia yang dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia adik-adik. Yang dimana awalnya pekerjaan mereka itu adalah penjala ikan. Pasti pada bingung ya, penjala manusia itu apa sih Kak? Biasanya adik-adik kan hanya mengetahui penjala ikan yang sering disebut sebagai nelayan, seperti itu ya. Yang tugasnya menangkap ikan dan kemudian setelah mendapatkan ikannya, ikan tersebut akan dijual untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, berbeda nih adik-adik dengan penjala manusia. Penjala manusia itu adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan yang mempunyai atau memiliki tugas untuk mengumpulkan orang-orang yang tidak percaya oleh Tuhan agar mereka bisa percaya kepada Tuhan serta mengarahkan kehidupannya kepada kebenaran firman Tuhan adik-adik. Siapa saja ya Kak yang dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia? Tadi adik-adik sudah baca ya dari Markus 1 ayat 16 sampai 20 di mana tertera ada Simon, Andreas saudara Simon, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes beserta saudaranya. Bukan hanya mereka saja loh adik-adik yang bisa menjadi penjala manusia, kita pun juga bisa menjadi penjala manusia adik-adik. Kira-kira gimana caranya ya Kak? Penjala manusia bukan hanya kita mengumpulkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan adik-adik, tapi menjadi penjala manusia bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dengan cara apa ya Kak? Contoh nih, misalnya dengan cara berdoa untuk mama dan papa, oma opa, kakak adik, atau teman-teman, bahkan saudara-saudara adik-adik yang adik-adik kenal. Terkhusus orang-orang yang yang tidak menyukai kita adik-adik. Kita juga harus berdoa supaya mereka juga bisa dapat mencintai kita lagi, dapat berteman atau bersahabat dengan kita lagi.
Nah, adik-adik, selain itu juga adik-adik bisa dapat berbagi dengan sesama adik-adik. Kemudian adik-adik juga bisa menanyakan kabar kepada orang yang adik-adik kenal, seperti teman-teman yang saat ini kan dalam pandemi ya adik-adik ya, tidak berjumpa dengan teman-teman, adik-adik bisa tanyakan kabarnya seperti apa saat ini, sehat atau tidak, seperti itu. Kemudian juga adik-adik juga harus dengar-dengaran kepada mama papa, oma opa, kakak dan adik-adik sekalian, kemudian kakak layan, dan juga orang yang lebih tua dibandingkan dengan kita adik-adik. Lalu adik-adik juga bisa memuji Tuhan, pergi ke IMPA. Kalau saat ini kan masih ibadah online ya, jadi adik-adik harus rajin beribadah, berdoa, dan masih banyak lagi. Kira-kira adik-adik bisa nggak lakukan itu semua? Ayo, pasti bisa ya. Nah, adik-adik, berarti adik-adik harus bisa ya bersikap sesuai dengan firman Tuhan kita kali ini. Dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap waktu. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam respon firman. Mari kita bernyanyi. Dari mana Kak Putri? Dari Kidung Ceria nomor 217 adik-adik. Judulnya Beri Padanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk firman yang telah diberitakan, yang telah kami baca, yang telah kami dengarkan. Kiranya agar firman-Mu dapat kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjadi anak Tuhan yang baik dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan bangsa dan negara kami saat ini ya Bapa. Dari segala macam cobaan, bencana alam, dan virus-virus yang menyebar luas di muka bumi ini ya Bapa, terkhusus untuk di Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus mau campur tangan di dalamnya, agar Bapak Presiden serta Wakil Presiden dan pejabat-pejabat lainnya dapat menangani dengan baik dan benar untuk tanggung jawab mereka, tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan Yesus mau sempurnakan. Dan untuk orang-orang yang merasa kehilangan untuk anggota keluarganya Tuhan dikarenakan virus corona ataupun bencana alam, kiranya Tuhan Yesus mau kuatkan hati mereka agar mereka bisa terus kuat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Kami juga yang berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan, terkhusus untuk gereja GPB Kinasi, dan untuk jemaat Kinasi, untuk ibu pendeta, pegawai gereja, para majelis, prokantor, organis, paduan-paduan suara, semua pelkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam tugas mereka masing-masing, dalam pelayanan mereka masing-masing, dan Tuhan juga tetap berkati anggota keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk semua orang-orang yang sakit. Tuhan mau pulihkan
Tuhan mau sembuhkan mereka, Engkau angkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan, agar mereka dapat dipulihkan oleh-Mu, dapat beraktivitas kembali, dapat berkumpul dengan anggota keluarga mereka masing-masing, tanpa kurangan suatu apapun. Kami juga saat ini ingin berdoa untuk seluruh orang-orang yang berulang tahun Tuhan, dalam penambahan usianya, Tuhan boleh menjadikan mereka menjadi tumbuh dewasa, berpola pikir yang baik, dan dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan ajaran Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan untuk adik-adik klien kami yang beribadah pada hari ini. Tuhan mau berkati dan campur tangan dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pendidikan mereka ya Bapa. Bagi adik-adik klien kami yang mungkin berhalangan untuk beribadah saat ini ya Bapa, Tuhan juga tetap campur tangan di dalam kehidupan mereka. Engkau jaga mereka, Engkau berkati mereka dalam pendidikan mereka dan aktivitas mereka sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, sempurnakanlah doa dan seruan kami Tuhan. Dengar doa dan seruan anak-Mu ini ya Bapa, yang Tuhan alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami dalam berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Ya, Kalau persembahan, tangannya di sebelah mana sih Kak taruh persembahannya? kanan dong Berarti Kak. kita harus taruh persembahan di tangan Kanan. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Popi? Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356. Judulnya Ku Beri Persembahan. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Sebelum berdoa, mari kita bangkit berdiri. Berdiri. Oke adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di sini. Jika tadi kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah apa yang adik-adik kami berikan dapat berguna bagi gereja dan memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sekarang adik-adik kita masuk ke dalam pemutusan, tapi adik-adik tetap berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Popi? Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 292 adik-adik. Judulnya Tuhan Kau Gembala Kami. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu.
Adik-adik, kita akan masuk dalam berkat Tuhan. Mari bangkit berdiri, siapkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah minggu ini selesai. Terima kasih adik-adik telah beribadah bersama-sama dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.